Shalom saudara, kita bertemu kembali di dalam ibadah online kali ini. Dan kita akan bersama-sama membahas tentang menghadapi luka batin. Saudara, apa sebenarnya menjadi penyebab dari seorang mengalami luka batin? Ada dua hal yang Alkitab katakan. Mari kita baca bersama-sama di dalam Amsal 27 ayat yang ke-9. Minyak dan wangi-wangian menyukakan hati. Sini banyak wanita suka dengan wangi-wangian ya. Sedap, harum gitu saudara ya. Tetapi penderitaan merobek jiwa. Jadi saudara, sebab pertama orang bisa terluka adalah penderitaan. Entah penderitaan itu dari sesuatu yang force majeure bisa, atau bisa juga perlakuan dari orang sekeliling yang menyebabkan dia akhirnya mengalami penderitaan dan dia terluka di sana. Yang kedua adalah karena dosa. Yesaya 1 ayat 4-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesaya 1 ayat 4. Celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Mereka meninggalkan Tuhan, menista yang Maha Kudus, Allah Israel, dan berpaling membelakangi Dia. Ayat 5. Di mana kamu mau dipukul lagi, kamu yang bertambah murtad, seluruh kepala sakit dan seluruh hati lemah lesu. Ayat 6. Dari telapak kaki sampai kepala tidak ada yang sehat, bengkak dan bilur dan luka baru, tidak dipijat dan tidak dibalut dan tidak ditaruh minyak. Saudara, manakala orang terjerumus di dalam dosa, itu dia meninggalkan Tuhan. Dan kisahnya bisa terjadi seperti domba yang terhilang itu saudara. Dia penuh dengan luka, tidak tahu jalan, tersesat. Banyak orang ingin menyembuhkan juga luka-luka dirinya pun dengan cara yang salah, sehingga dia justru terjerumus dalam dosa dan membuat dia juga makin terluka lagi. Entah dengan minuman keras, dengan mabuk-mabuk dan berbagai hal, karena tidak mengerti bagaimana cara untuk menyembuhkan lukanya dan tidak menyadari bahwa dia sedang terluka kadang-kadang. Luka batin dan luka fisik itu ada persamaan dan perbedaannya. Persamaannya, keduanya sama-sama terasa menyakitkan. Meninggalkan bekas, perlu dibersihkan dan disembuhkan selama beberapa waktu. Ada proses penyembuhannya. Perbedaannya, luka fisik lebih mudah untuk terlihat, tapi luka batin susah untuk terlihat. Karena tidak terlihat, mudah diabaikan, ditutup rapat dengan segala atribut, bahkan mungkin kesuksesan, kedermawanan dia, atau jabatan rohani seseorang. Sehingga tak jarang orang terkecoh. Melihatnya adalah, wah orang itu luar biasa, kuat, gigih, wah dermawan. Ternyata tidak disangka dia memiliki luka batin, dan yang tahu siapa? Biasanya orang-orang terdekat. Tak jarang orang Kristen pun tidak menyadari bahwa dirinya memiliki luka tersebut, luka yang belum sembuh. Saya pernah satu kali operasi gigi bungsu. Nah, itu digergaji, dan serpian tulang itu nancap di bibir bagian dalam. Waktu obat bius masih bekerja, tidak terasa, saudara. Seolah-olah aman, tentram, dan ya sudah beres. Dan begitu obat biusnya hilang, wah, ada sesuatu yang tidak nyaman terjadi. Ada yang nyangkut. Saya merasakan ada yang berbeda, dan ini pasti ada yang nggak beres gitu ya. Akhirnya saya balik ke dokter gigi, mengatakan, dok, ini pasti ada serpian tulang yang nancap sini. Dokternya lihat, periksa-periksa, dia pakai alatnya, mana nggak ada. Dok, kalau dibegitukan nggak akan kelihatan, dok. Tapi saya merasakannya. Kamu merasa sendiri? Tidak, saya merasakannya. Coba dokter raba. Nah, begitu dia raba, dia sendiri merasakan, oh iya, ada sesuatu di situ. Nah, saudara, begitu dia tahu tempat di situ, dia ambil alatnya, ditarik, betul, saudara. Ada serpian tulang nancap di situ. Tidak terlihat oleh mata, tapi dirasakan oleh yang memiliki tubuh, oleh orang-orang yang menjadi bagian dari tubuh. Demikian juga di dalam keluarga, di dalam komunitas. Orang-orang yang terluka itu biasanya terlihat, terasa.
Namun tidak semua yang terluka juga menyadari bahwa dirinya memiliki luka tersebut. Beberapa orang yang mengalami luka batin kadang-kadang tidak menyadari, bahkan tidak dapat mengingat sebagian atau seluruh pengalaman mereka yang menyebabkan mereka terluka. Mereka biasanya kehilangan kepekaan. Orang lain sudah sampai menangis dengan tingkah polanya, dia merasa aman-aman aja gitu aja kok cengeng. Nah, kadang-kadang dia juga berpikir menjadi orang yang tidak peduli dengan dirinya sendiri. Bahkan ada yang bawaannya mudah sekali kehilangan energi, lemas, sakit-sakitan, sedikit-sedikit mengeluh sakit. Akan tetapi ada juga beberapa dari mereka yang terus-menerus memikirkan peristiwa buruk yang telah menimpa mereka. Sesekali mereka merasa kembali berada di tengah kejadian itu dan mengalaminya lagi. Tapi ada pula yang terus-menerus ingin menceritakan pengalamannya kepada orang lain, kepada siapapun. Iya, suamiku tuh kemarin aku diginiin, gituin. Anakku itu diceritakan ke kiri, ke kanan. Ada juga yang tutup mulut 1000 bahasa, tapi hatinya terluka. Dalam kenyataan hidup, seperti halnya luka fisik, luka batin yang tidak disembuhkan bisa menjadi semakin parah, saudara. Kejadian seperti kehilangan anggota keluarga terdekat, khianati sahabat dekat, peristiwa yang tidak menyenangkan yang berlangsung terus-menerus dalam waktu yang lama, kejadian buruk yang berulang dalam jangka waktu tertentu, itu semua bisa meninggalkan luka. Dalam kenyataan hidup, beberapa orang Kristen bisa saja mengalami luka batin dan mengumulkan penyembuhannya. Sayangnya, beberapa dari orang percaya mengatakan bahwa kita tidak perlu memikirkan atau membicarakan perasaan kita, serta tidak perlu mencari pertolongan orang lain untuk mengatasi masalah ini. Bahkan beberapa orang percaya meyakini bahwa merasakan hati yang terasa sakit, luka itu sama artinya meragukan janji-janji Tuhan. Padahal saudara, mengabaikan luka batin dan tidak membereskannya dapat menimbulkan masalah yang lebih buruk. Saudara, dampak dari luka batin ini bisa mempengaruhi banyak hal juga dalam pernikahan. Seseorang yang menikah tanpa menyadari bahwa luka batinnya belum sembuh, itu akan mempengaruhi hubungannya dengan pasangannya, saudara. Dari sharing seorang, saya mendengar bagaimana ada seorang yang mengalami masa kecilnya begitu menyakitkan buat dia. Karena sang ayah begitu otoriter, temperamental, sering mengata-ngatai ibunya seperti orang bodoh. Dan dia melihat itu tidak terima, tapi dia tidak berdaya. Dia tidak bisa membela ibunya. Bahkan dia pun juga mengalami bagaimana ayahnya menekan dia. Sampai dia bekerja, menikah, dan keluar dari rumah. Dia pikir, wah sekarang saya terbebas dari ayahku yang tidak menyenangkan itu. Dan ayahnya tidak pernah meminta maaf kepada dirinya. Dia pun membawa luka itu kemana-mana, saudara. Suatu saat, dia bertemu dengan calon pasangannya dan akhirnya menjadi suaminya. Dia melihat, wah kok mirip papa saya ya. Suka marah-marah, terus gak sabaran. Tapi kenapa dia tertarik? Dia justru tertarik dan suka justru dengan sifat itu. Karena bagaimanapun juga dia sudah terbiasa dengan apa yang sering dia alami. Dan dia merasa, toh dia nanti pasti kalau menikah berubah. Nah, semakin lama dia akhirnya menyadari ternyata dia memilih pasangan yang mirip sekali dengan papanya. Karena lukanya terhadap papanya itu belum sembuh. Apa yang terjadi? Dia terjadi konflik terus dengan pasangannya. Kalau dulu dengan papanya dia tidak bisa mengungkapkan, dengan pasangannya sebaliknya dia berusaha mengungkapkan dan berontak karena merasa tidak diperlakukan dengan adil. Dia seolah melihat papanya ada di depan mata dia. Waktu dia menghibur diri, pasti dia nanti akan berubah. Namun makin sadari bahwa sulit untuk mengubah. Sama seperti terhadap papanya. Dan itu membuat keluarga ini konflik demi konflik.
sampai pada ujung perceraian. Ada orang lain lagi, karena dia merasa seperti itu, dia memutuskan, saya tidak mau berkelahi waktu saya masuk dalam pernikahan. Sehingga seburuk apapun, semirip apapun perilaku suaminya seperti papanya, dia tutup mulut 1000 bahasa, tapi hatinya makin terluka, dan akhirnya sampai pada ujung dia bercerai. Yang mengurus perceraian ini bingung, sudah waktu ditanya ya anaknya, ditanya pembantunya, mereka tidak melihat bahwa mereka ribut. Tapi dikatakan saya tidak tahan lagi, hati saya sangat terluka. Saudara, lihat betapa berdampak luka batin itu manakala tidak benar-benar disembuhkan. Nah, kisah yang lain lagi, seorang anak pria, dia tumbuh di tengah keluarga yang mayoritas dominan. Nah, di sini ibunya justru ya, ibunya dan 2 kakaknya perempuan itu begitu dominannya. Mereka memiliki kepribadian yang kolerik, suka ngatur, sulit menerima masukan, pokoknya lebih semaunya sendiri. Di sisi lain, dia punya papa justru pendiam, cenderung diam tapi juga galak. Jadi dia sekalipun pria, dia jarang sekali mendapatkan kesempatan untuk bersuara, mengungkapkan pendapatnya. Ketika perempuan itu ibunya, kedua saudara perempuannya selalu mengomentari, meremehkan pikiran, pendapat, pilihannya. Apa yang kamu pilih itu? Buruk begitu. Kamu ini cowok gimana gak bisa milih yang baik, dan berbagai hal yang lain. Nah, akhirnya dia juga bertumbuh menjadi pribadi yang pendiam seperti papanya. Pendam banyak kemarahan, tapi tidak bisa mengutarakannya. Hal itu dirasakan dari kecil hingga remaja, sampai dia akhirnya pengen sekali, tunggu deh kalau waktunya aku akan segera keluar dari rumah. Saya akan terbebas dari tekanan 3 perempuan ini. Apa yang terjadi, saudara? Ketika dia menjalin hubungan yang romantis, justru yang ditemukan perempuan yang juga dominan, yang suka ngatur persis seperti ibunya dan 2 kakaknya. Akhirnya dia frustasi menghadapinya. Kenapa ya? Aku ini tadinya benci loh dengan karakter seperti itu, tapi kenapa saya justru suka dan akhirnya menikah dengan perempuan yang seperti itu juga. Perempuan yang banyak bicara, ngatur, saya buat keputusan tidak bisa diatur oleh dia, bahkan tidak pernah menanyakan keinginan saya. Akhirnya dia berpikir, apa yang membuat saya memilih dia ya? Bukankah saya dulu pernah cepat-cepat ingin keluar dari rumah supaya bisa meninggalkan 3 pribadi wanita yang dominan itu. Sekarang saya justru memutuskan untuk seumur hidup bersama wanita yang mirip seperti itu. Saudara, keputusan seseorang bisa akhirnya justru keliru saat tidak sembuh dari luka masa lalunya. Dampak dari yang namanya pernikahan yang dilakukan namun lukanya belum sembuh, bisa mengakibatkan perceraian, konflik-konflik yang tidak ada hentinya. Yang waktu menikah terkadang tidak terlihat. Dia tidak menyadari, seolah-olah tidak ada masalah kok, aku pasti bisa mengatasinya. Aku bisa mengatasi ketika wanita dominan itu, dan aku bisa bertahan selama itu di rumah. Berarti aku sudah bisa mengatasi perasaanku. Saudara, itu bagaikan orang yang keluar dari penjara. Dia bisa mendongkel pintu penjara, dia bisa keluar, tapi kakinya masih dirantai dengan beban. Apa yang terjadi? Dia tidak berleluasa melakukan segala sesuatu, melakukan segala berjalan dan segala hal ke depan. Itu sangat terganggu dengan semua hal yang masih menjadi belenggu masa lalunya. Waktu jatuh cinta gak terasa, saudara, bagaikan naik skateboard. Ya, luka hatinya cuma ditaruh di skateboard seperti gambar ini. Tapi waktu dia melihat realita dan hidup sehari-hari, skateboardnya sudah mulai minggir, rasa yang euforia itu sudah mulai berlalu. Nah, harus menghadapi lukanya sendiri. Di situ dia baru menyadar, loh, kok ternyata rasa yang sakit itu muncul lagi, ya.
dampak itu juga terjadi terhadap cara kita mendidik anak, saudara. Dampak luka yang belum sembuh tersebut. Kalau seorang dibesarkan dengan kondisi keluarga yang serba kekurangan dan hubungannya terjadi orang tua anak itu dengan hubungan transaksional, di mana kalau kamu mau mendapatkan sepatu baru, kamu harus bisa ranking 2 minimal dalam semester ini. Dan itu sering terjadi. Hal itu membuat dirinya menjadi tangguh karena terus berjuang demi mendapatkan sesuatu yang dibutuhkan. Nah, akhirnya dia jadi sukses, seorang yang gigih. Waktu dia punya anak, bisa 2 respon terjadi. Satu respon yang ekstrim adalah dia akan berpikir, saya dulu diperlakukan seperti itu oleh ibu saya dan saya menjadi orang sukses, saya berhasil. Jadi anak saya harus saya perlakukan hal yang sama. Nah, demikian transaksional juga, sampai anaknya protes. Mama itu kok jadi begitu sih? Segala sesuatu sepertinya ada hitung-hitungan terhadap saya. Bukankah kita ini harus mengasihi, Ma? Tapi mamanya berkata apa? Enggak, Nak, mengasihi sih mengasihi, tapi kamu harus dididik seperti mama dulu, dididik supaya kamu jadi wanita yang tegar, wanita yang sukses. Jadi dia lupa bahwa anaknya tidak sama dengan dirinya. Mungkin dia bisa menerima saat itu, tapi anaknya belum tentu, dan bisa luka itu menurun dari dirinya ke anaknya juga. Hal yang positif oke, tapi hal yang negatif, hubungannya transaksional itu yang harus juga dipangkas, dan dia tidak menyadari hal itu. Respon yang lain adalah bisa jadi ekstrim yang berikutnya, dia berpikir, waduh, kalau saya punya anak, saya tidak akan membuat anak saya menderita. Apa-apa harus memenuhi persyaratan baru memperolehnya. Saya akan menyediakan segala perkara. Akhirnya dia cenderung memanjakan anaknya dan anaknya rusak. Belum diperlukanmu sudah disediakan sepatu, tas, berjejer-jejer. Apa yang terjadi? Anak tidak menghargai semua yang diberikan oleh orang tuanya, menjadi anak yang tidak memiliki daya juang. Itu dampak dari luka yang belum sembuh dari masa lalu terhadap cara kita mendidik anak. Ada orang tua lagi, dia begitu kesal melihat anaknya dinilai dia lembek sekali. Ini kok gak kayak saya sih? Saya bisa gigi ulet begini, dianya cengeng banget, segala sesuatu mudah menyerah. Dia gembleng anaknya dengan sebuah kekerasan demi kekerasan, dengan harapan supaya anaknya jadi tangguh seperti dirinya, karena dia tidak menyadari bahwa dia punya luka di hari yang lalu. Anaknya bahkan setiap kali punya kesalahan, dia marah dengan meledak-ledak, diusir dari rumah, disuruh berdiri di balik pagar rumah sampai tengah malam, dan akhirnya anaknya sudah lepas, sudah besar. Tahun-tahun berikutnya sakit kanker, sedang dia terkapar. Dia mendapatkan kesempatan bercerita pada istrinya. Dia teringat hari-hari yang lalu, bagaimana dia sangat menderita. Dan dia mulai menyadari kalau orang sampai kanker katanya ada kepahitan. Nah, dia mulai mikir-mikir, apa yang menjadi kepahitan saya? Sayang sekali, saudara ya, dia baru menyadari waktu dia sudah kena kanker. Nah, waktu dia menemukan, dia bercerita pada istrinya, ternyata dia menutup lukanya dalam-dalam. Saya itu dibesarkan oleh papa saya dan mama saya itu orang yang keras, kaku, dan sering main tangan. Aku sering dipukuli dulu. Bahkan pernah satu kali aku sudah remaja, aku tuh benar-benar melakukan kesalahan, dan papaku tuh ngajar saya, mukulin saya tuh di depan teman-teman saya. Malu sekali saya. Gak cuma sampai di situ, saya ditelanjangi, bayangin. Ditelanjangi suruh berdiri di depan rumah lagi, hujan-hujan. Sejak saat itu saya memiliki hubungan, gak pernah bicara lagi sama papa mama. Kamu melihat kan kenapa saya jarang sekali punya hubungan yang baik, jarang bercakap-cakap dengan papa dan mama. Dan dia menyadari masih ada kepahitan di masa lalu yang menggerogoti hidup dia, dan belum sembuh.
Sehingga itu juga berdampak dalam dia mendidik anaknya. Berdampak baik dalam kesehatan secara fisik, juga berdampak dalam mendidik anak, saudara. Saudara, tidak gampang memang untuk melupakan masa lalu. Tidak mudah melepaskan pengampunan. Tapi, apakah kita akan tinggal dalam kondisi itu? Atau kadang-kadang orang berpikir, saya sudah memaafkan kok, gak ada masalah, baik-baik saja. Mungkin istrinya atau anaknya mengingatkan, Papa kenapa ya bersikap seperti itu? Kita sering tidak merasa nyaman loh dengan Papa yang suka marah-marah, atau Papa yang suka ngomongnya kasar pada kita. Dia berkata, apakah Papa ada sesuatu yang terjadi di masa lalu sehingga Papa menjadikan Papa seperti ini? Enggak, Papa selalu memaafkan, ada kepahitan hati dari Papa kok. Nah, saudara, kok dibilang memaafkan, saudara bisa bertanya pada diri sendiri, mengapa masih sering sekali terasa perih saat melihat, mendengar kisah yang serupa, atau saat mengalami perlakuan yang mirip, perlakuan dari orang yang pernah melukai kita. Kita jadi kesal, bahkan lihat jalan yang mirip, kita sudah timbul kekesalan di hati yang luar biasa. Saudara, tidak ada yang namanya kesembuhan manakala kita sendiri juga tidak menyadari bahwa kita memiliki luka. Kalau kita menyadari pun, kalau kita ada luka tapi kita tidak mengakui kalau kita belum sembuh. Kalau kita sudah mengakui pun, kita tidak memaafkan, tidak minta maaf, dan kita tidak mau komitmen untuk sembuh, hal itu juga belum mengalami kesembuhan. Dalam Matius 26 ayat 37-38, Yohanes 12 ayat 27, saya tidak membacakannya, Galatia 6 ayat 2, 1 Samuel 1, Yohanes 11 ayat 35, Yohanes 13 ayat 21, Filipi 2 ayat 4, Mazmur 32 ayat 3. Kita dapat membaca beberapa tokoh yang begitu terbuka mengungkapkan perasaan mereka. Manakala kita berpikir bahwa perasaan itu cukup ditutup, kita cukup percaya janji Tuhan, udah perasaan itu beres sendiri. Saudara, kalau kita membaca apa yang ada di Alkitab, bahkan Tuhan Yesus sendiri memiliki perasaan yang kuat dan membagikannya kepada para muridnya. Demikian juga Paulus dalam Perjanjian Lama juga, Hana, Daud, Yeremia, itu tokoh-tokoh yang begitu gamblang, dia terbuka kepada Tuhan dan menuliskan isi hatinya juga supaya menjadi berkat buat kita semua, mengungkapkan perasaan-perasaannya, bagaimana mereka tertekan, bagaimana hatinya terluka. Ya, pemazmur berkata, selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Mazmur 32 ayat yang ketiga. Pemazmur juga mengajak kita untuk menyapa Allah, mengenang kembali kesetiaan Allah pada masa lalu, mengeluh, mengaku dosa, meminta pertolongan, untuk menemukan respon Allah, dan berjanji akan memuji Tuhan dengan menaruh percaya kepadanya, mencurahkan seluruh perasaan itu pada Allah, dan tidak menyembunyikan kedukaan, tidak meninggalkannya di dalam hati. Ini cara yang dapat kita gunakan untuk menyatakan iman percaya kita kepadanya, dengan membiasakan diri untuk bersikap terbuka kepada Dia, mencurahkan semua yang kita pikirkan, beban berat kita, dan ketika kita bersikap jujur, Tuhan akan dengan penuh sukacita mendengar seruan kita untuk menolong kita. Ketika kita meratap di hadapan Allah, seseorang tidak mencoba mengatasi masalahnya sendiri, tetapi berseru, berteriak, dan menangis kepada Allah agar menolongnya. Marilah kita menengadah kepada Allah, bukan kepada musuh. Sering orang-orang mengalami luka di dalam dirinya, luka batinnya, dia mencari orang lain menjadi kambing hitam, atau peristiwa sekelilingnya menjadi kambing hitam. Aku begini ini gara-gara dia ini, aku jadi terpuruk seperti ini. Dan dia terus menyalahkan, mencari musuh. Fokusnya ke arah sana, bukan menengadah kepada Allah. Padahal Allah lah yang berkuasa penuh atas segala situasi. Dengan cara ini kita meminta Allah
bertindak dengan adil, dan kita tidak perlu mengutuki diri maupun musuh kita atau peristiwa yang menyebabkan luka itu terjadi. Namun kita benar-benar minta tolong kepada Allah. Jadi bagaimana caranya supaya saya bisa sembuh? Kalau toh saudara melihat pasangan saudara yang mengalami masih terluka, bagaimana cara saya menolong juga orang yang mengalami luka batin agar segera pulih? Tentu yang pertama tadi kita sudah masuk, saya sudah menyinggung sedikit bagaimana kita perlu menyadari bahwa ada luka tersebut. Saudara, manakala ada bau busuk di kamar kita mungkin akan cari-cari penyebabnya. Tapi waktu kita tidak menemukan penyebabnya, kita ambil semprotan parfum, kita nyalakan pewangi ruangan, mungkin menolong untuk sesaat. Tapi manakala penyebab dari bau itu tidak disadari, tidak ditemukan, yang terjadi adalah akan berulang, akan tercium lagi bau itu. Demikian juga saat kita tidak menyadari dan kita juga tidak berusaha melihat, menemukan apa yang membuat saya seperti ini. Bahkan merasa bahwa dirinya baik-baik saja kok. Nah, yang kedua, perlu yang namanya terbuka, saudara. Untuk menolong pasangan kita, orang-orang terdekat kita yang mengalami luka batin. Juga untuk menolong diri kita sendiri. Kita perlu mengajak untuk membuka kembali lukanya. Bagaimana bisa diobati kalau tidak dibuka, saudara? Harus dibuka terlebih dahulu supaya bisa diobati, dibersihkan. Ajaklah, kalau itu pasangan ya atau anak kita, ajaklah untuk mengeluarkan rasa sakit tersebut di hatinya, saudara. Untuk menceritakan perasaannya. Lalu kita dapat menolong untuk mendapatkan pengertian yang benar tentang apa yang terjadi. Manakala dia tidak pernah menceritakan perasaannya, apa yang melatar belakangi dia merasa seperti itu, pikiran-pikiran yang melatar belakangi, kita tidak bisa menangkap pikiran-pikiran salahnya. Ya, perasaan-perasaannya mungkin salah menempatkan juga. Nah, saat dia menceritakan, kita pahami, kita berada di posisi dia untuk memahami. Dengan demikian, dia akan terus bisa mengungkapkan yang lain-lain lagi yang masih terpendam. Setelah cukup lengkap berbagai hal diceritakan, kita mendapatkan garis benang penyebab dari semua itu. Mungkin pikiran salah yang perlu dibetulkan, ya, mungkin pola asuh yang kurang tepat, yang dia sudah yakini sebagai sesuatu yang baik buat diri, padahal merusak dia. Hal-hal itu perlu diajak untuk diarahkan, saudara. Sehingga kita dapat menolongnya untuk mendapatkan pengertian yang benar tentang apa yang terjadi dan bagaimana hal itu mempengaruhi mereka. Menerima juga apa yang sudah terjadi, tidak bisa balik pada masa yang lalu. Dan mendorongnya untuk percaya kepada Allah, bersandar kepadanya, dan mengizinkan dia menyembuhkan mereka. Mengizinkan Allah menyembuhkan diri kita juga bila kita mengalami terluka seperti itu. Mazmur 62 ayat 9. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya, Allah ialah tempat perlindungan kita. Nah, saudara, kalau dikatakan bagaimana saya mau sembuh, pertama perlu menyadari bahwa kita ada luka. Kalau emang nggak ada gimana? Ya sudah, kalau memang tidak ada. Tapi kita bisa mendeteksi bila kita sering merasa perih, sakit, mudah tersinggung, terusik berulang-ulang dalam hal-hal yang tertentu, saudara. Kemungkinan besar kita perlu memeriksa diri. Ada hal-hal yang mungkin mempengaruhi sehingga kita begitu mudahnya untuk terusik di dalam hal tersebut. Nah, kedua, temukan penyebabnya itu pada diri sendiri, bukan pada orang lain. Kadang-kadang semua orang selalu fokusnya kepada pihak yang menyakiti. Itu tuh, Pak Gembalaku tuh kata-katanya kasar buat aku sakit hati. Oh, suamiku tuh terlalu galak makanya aku sakit nih, Bu. Memang kata-kata yang tajam, kata-kata yang kasar. Amsal 15 ayat 4 berkata, lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Lidah yang curang, lidah yang sering menipu, lidah yang kasar, itu bisa melukai hati. Tapi, saudara,
Apakah dengan kita menyalahkan lidah tersebut, kita bisa mendapatkan perbaikan terhadap luka kita? Tidak, bukan? Jadi temukan mengapa saya menjadi begitu sakitnya, terbawa terus dan susah mengampuni saat saya teringat dengan kata-katanya, dengan tindakannya. Itu adalah berurusan dengan diri kita, bukan dengan orang-orang sekeliling atau pihak-pihak yang sudah menyakiti kita. Kita harus belajar mengampuni mereka sehingga kita bisa sembuh dari luka itu. Jadi pertama perlu menyadari bahwa kita ada luka tersebut. Yang kedua, kita perlu terbuka untuk sembuh. Berani jujur. Yakobus 5 ayat 16a berkata demikian. Yakobus 5 ayat 16a, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Saling mendoakan supaya kamu sembuh. Hendaklah kamu saling mengakui. Nah saudara, berani jujur itu sangat menolong kita untuk kita menjadi sembuh. Ceritakan hal-hal yang mungkin kita tutup rapat hari-hari yang lalu. Saudara, memaafkan itu adalah kejujuran kita untuk menceritakan apa yang sebenarnya melatar belakangi hal-hal yang pernah kita simpan menjadi sesuatu yang menyakitkan yang belum pernah kita ampuni, saudara. Kita belum sembuh di situ. Itu perlu sekali. Yakobus 5 ayat 16a tadi. Nah, saudara, selain kita berani jujur untuk mendapatkan kesembuhan itu, kita mau benar-benar tekun berproses, saudara. Ada keseriusan, komitmen untuk sembuh tersebut. Banyak orang bilang mau sembuh, tapi begitu diberitahu, dia sudah mengaku bahwa segala mungkin luka-lukanya sudah diceritakan, dan dia menyadar, oh ya betul, itu yang menjadi penyebabku. Tapi dia tidak serius untuk sembuh, saudara. Seperti dalam Yeremia 6 ayat 14, juga di dalam Yeremia 8 ayat 11. Yeremia 6 ayat 14, mereka mengobati luka umatku dengan memandangnya ringan, katanya, damai sejahtera, tetapi tidak ada damai sejahtera. Yeremia 8 ayat 11, mereka mengobati luka putri umatku dengan memandangnya ringan. Dengan memandangnya ringan, tanpa dengan keseriusan untuk benar-benar mengobati, saudara. Nah, bagaimana dengan kita? Kadang kita berpikir bahwa ya, kok bingung-bingung mengobati? Kan yang mengobati, menyembuhkan itu adalah Tuhan. Tuhan yang membalut luka-luka, ada ayatnya kok. Betul, ada janji Tuhan. Mazmur 147 ayat 3 berbunyi, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Wow, luar biasa janji Tuhan ini. Benar kan? Berarti Tuhan yang menyembuhkan. Usah pusing-pusing lah. Kita pegang aja janji itu. Ya, bahkan di Yesaya 58 ayat 8 juga dikatakan seperti ini. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Nah, saudara, di ayat ini juga dikatakan bahwa lukamu akan pulih dengan segera. Dan janjinya Tuhan akan memulihkan dengan segera. Orang yang terluka itu disejajarkan dengan orang yang hidup dalam kegelapan, saudara. Waktu dia benar-benar mengalami kesembuhan itu bagaikan dia mendapatkan terang seperti fajar. Kapan itu terjadi? Dikatakan pada waktunya. Ada waktunya. Nah, waktu kita baca ayat itu lebih jauh, di dalam konteksnya tertulis bahwa waktu engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Siapa? Tuhan atau engkau? Engkau itu berarti siapa? Saya dan saudara. Saya dan saudara mengambil peran untuk kesembuhan itu, yaitu untuk membuka belenggu-belenggu kelaliman, melepaskan tali-tali kuk, supaya
menjadi pribadi yang merdeka. Dan dengan demikian kita menjadi orang yang benar-benar bebas, saudara. Lega hidup ini, saudara. Jadi ada bagian Tuhan, tapi ada bagian kita. Bagian kita adalah 4 hal tadi. Sadarilah bahwa ada luka itu. Kita temukan apa yang menjadi luka aku ini, sehingga kecenderungan kelemahanku ini selalu muncul dalam diriku. Yang kedua, belajarlah untuk terbuka. Terbuka untuk mengakui, ya Tuhan, ini lukaku, aku mau sembuh. Tolong Tuhan, Engkau balut lukaku Tuhan. Aku ampuni Tuhan orang-orang sudah bersalah padaku. Itu yang ketiga. Yang keempat, maafkan. Maafkan dan meminta maaf. Kalau orang-orang yang mungkin sudah menyakiti saudara, yang membuat hati saudara terluka, untuk benar-benar menyembuhkan, seperti paku tadi ya, sudah dicabut, kita sudah akui dan kita sudah memaafkan, perlu ditutup. Ditutup dengan apa? Kemauan kita untuk benar-benar sembuh, saudara. Efesus 4 ayat 31 berpesan seperti ini. Efesus 4 ayat 31, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Nah, saudara, jika ada kata-kata, perbuatan atau peristiwa-peristiwa yang membuat pahit hati kita, membuat kita terluka dan terus tidak sembuh, mari sesuai dengan ayat ini tadi katakan, hendaklah itu semua dibuang di antara kita. Ayat 32. Ayat 32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kami. Untuk saling mengampuni, dan sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kita saja mendapatkan pengampunan itu sudah anugerah yang luar biasa. Harusnya kita tidak bisa membayar, saudara. Dan hukumannya kekal dalam kematian di neraka. Tapi Tuhan sudah datang ke dunia ini mencintai kita, menggantikan posisi kita supaya kita menjadi bebas. Terlalu bodoh manakala kita sudah memperoleh kebebasan itu, tapi kita tidak mau dibebaskan. Matius 6 ayat 14 juga berkata, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Manakala kita tidak mengampuni, berarti kita tidak beroleh pengampunan. Dan itu berarti kita akan hidup di dalam kungkungan dosa, saudara. Itu hidup yang sangat tidak nyaman, tidak ada damai sejahtera di sana. 1 Petrus 3 ayat 10 juga berbunyi, siapa yang mencintai hidup dan melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Saudara, manakala kita mendapati bahwa orang lain sudah begitu melukai hati kita dan kita sulit untuk mengampuni, kita mungkin berpikir, Bu, dia keterlaluan, Bu, tidak bisa lagi, tidak pantas untuk mendapatkan maaf dari siapapun juga. Mungkin secara manusiawi terlihatnya memang terlalu jahat dan sulit untuk mendapatkan maaf. Tapi manakala kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mempercayai Dia sudah menebus kita, mengampuni kita, dan kita punya prinsip seperti itu, apakah kita bisa hidup dalam damai sejahtera? Kita tidak akan hidup dalam perdamaian. Bahkan hidup kita justru merasa menjadi seorang yang ada di dalam penjara. Penjara apa itu, saudara? Penjara dosa. Ketika kita memaafkan, kita memerlukan namanya kerendahan hati. Itu sangat diperlukan. Manakala kita tidak rela untuk itu, saudara, sulit namanya memaafkan. Gengsi kita akan lebih besar. Siapa dong yang salah? Dia harus minta maaf pada saya. Mungkin
orang itu belum meminta maaf pada kita, kita harus sudah memaafkan terlebih dahulu. Dan ketika kita juga meminta maaf, karena kita sudah bersalah pun, itu pun kita perlu yang namanya kerendahan hati, bukan? Manakala kita siap untuk merendahkan hati kita, kita akan menjadi orang yang benar-benar merdeka. Saudara akan melihat begitu bebas, bahkan Tuhan bisa memakai kita menjadi alat yang luar biasa kalau kita benar-benar rela untuk melepaskan pengampunan itu. Pengampunan itu bagaikan kita melepaskan seorang tahanan. Dan siapa tahanan itu, saudara? Tahanan itu adalah diri kita sendiri. Mau saudara terus tertahan, terkungkung oleh dosa dan segala luka-luka yang lalu, saudara, merugikan kita dalam hubungan-hubungan kita, merusak banyak hal yang indah yang Tuhan rencanakan buat hidup kita. Bahkan kita harusnya bisa menjaga, membangun pernikahan dengan demikian manis menjadi terhalang hanya karena luka-luka yang kita pertahankan, tidak kita akui, kita tidak menjadi sembuh di sana. Dengan demikian, mari kita ingat nama-nama siapa saja yang perlu saya datangi untuk meminta maaf. Mungkin juga siapa juga orang yang sudah harus kita berikan maaf, saudara. Memaafkan dia supaya kita merasakan perdamaian itu, mengalami damai sejahtera melingkupi diri kita. Jadi saudara, untuk mendapatkan kesembuhan dari luka batin, perlu kita mengungkapkannya kepada Allah dan mengizinkan Roh Kudus membebatnya. Bila kita tidak mendapatkan kesempatan, tidak bisa menemukannya sendiri, jangan kita memerlukan pertolongan orang lain. Tuhan menyediakan orang sekeliling kita, orang-orang yang bisa dipercaya untuk dapat menjadi tempat untuk kita menceritakan dan beroleh kesembuhan, beroleh proses penyembuhan itu. Marilah melihat permasalahan yang kita hadapi, cara pandang yang berbeda, menempatkan Tuhan dalam posisi kita. Bila Tuhan ada di posisi kita, apa yang akan Dia lakukan? Apa yang akan Dia responkan dengan semua yang terjadi atas diri kita? Dia akan bertindak apa? Sehancur apapun keberadaan diri kita di hari-hari yang lalu, perihnya, lukanya begitu dalam, selalu ada harapan. Saat kita datang kepada Dia yang membalut luka itu, Dia sanggup menolong kita. Dia siap membebat dan menyembuhkan. Adakah komitmen kita untuk sembuh? Saudara harus memberi jawabannya. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, Engkau Allah yang peduli dengan kehidupan kami. Engkau mau benar-benar membuat kami penuh dengan damai sejahtera-Mu dan tidak membiarkan kami tinggal dalam luka-luka yang menghambat tumbuhan iman kami. Tuhan Yesus, kami tahu Engkau sudah mengampuni kami. Bahkan begitu banyak hal yang sudah kami melukakan Engkau, tapi Engkau Tuhan selalu memberikan pengampunan buat kami. Ajar kami juga dapat mengampuni orang-orang yang bersalah pada kami. Ajar kami benar-benar Tuhan boleh sadar dan terbuka untuk segala hal yang masih Tuhan kami simpan, yang belum beres dalam hidup kami. Kami mau membereskannya Tuhan. Kami mau menjadi pribadi yang merdeka di dalam Engkau, dan Engkau boleh leluasa memakai hidup kami, dan hidup kami boleh benar-benar hidup dalam terang-Mu, melihat karya-karya-Mu yang luar biasa boleh makin indah nyata dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami berkati setiap nama-nama yang sudah kami bawa Tuhan di hadapan-Mu Tuhan, untuk kami mau mengampuni mereka Tuhan. Tuhan, kami juga mau membereskan hal-hal yang Tuhan yang masih tidak berkenan di hadapan-Mu, hal-hal yang masih menjadi Tuhan hambatan, luka karena kami belum, karena dosa-dosa yang kami sembunyikan. Tuhan tolong supaya benar-benar kami terbebas dengan itu semua, dan kami meminta maaf terhadap orang-orang yang sudah kami sakiti. Terima kasih ya Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ralaskan doa kami ini. Haleluya. Amin.